Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kami akan menayangkan berita yang lagi heboh di masyarakat. Jadi ada berita viral akhir-akhir ini di masyarakat tentang PLN. Informasinya itu PLN mengaku rugi. Padahal masyarakat kita ini ya nggak pernah telat membayar tagihan listrik, selalu tepat waktu. Soalnya kalau telat kan pasti diputus jaringan listriknya. Untuk yang token, kalau nggak diisi yang berbunyi tokennya. Tapi PLN mengaku mengalami kerugian yang sangat besar. Informasinya sampai triliunan rupiah. Kok bisa sampai sebegitunya besar? Padahal masyarakat selalu tepat waktu bayarnya. Ya inilah perlu diselidiki ini. Ini Kejagung harus turun tangan nih untuk mengatasinya ini. Pasti ada mafia-mafia yang terlibat di dalamnya ini. Dan menurut informasinya itu, para direksi itu gajinya per bulan itu fantastis sampai ratusan juta. Belum bonusnya miliaran. Nah, mengaku rugi tapi bonusnya tambah. Gimana ini menurut logika saudaraku semuanya, gimana ini? Nah ya, padahal selalu masyarakat bayarnya PLN selalu tepat waktu, gak pernah ngutang. Tapi informasinya PLN mengaku rugi. Lagi lah aneh ini. Ya ini perlu diselidiki kalau begini. Pasti ada mafia-mafia korupsi, koruptor di dalam manajemen PLN tersebut. Kejagung harus turun tangan ini, kejaksaan nih untuk harus turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Wah ini sudah meresahkan masyarakat ini. Dan beritanya lah PLN mau menaikkan tarif lah ini, mengaku rugi terus menaikkan tarif. Ya yang sengsara ya tetap rakyat ini kalau gini caranya, tetap masyarakat kalau yang dikorbankan gini. Sedangkan para direksinya gajinya tetap, gajinya ratusan juta belum bonusnya. Gimana tanggapan masyarakat ini? Kita simak beritanya berikut ini. Lu bayar listrik ngutang nggak? Soalnya PLN rugi nih. Gue nggak ngerti cara berbisnis gimana itu BUMN. Dimana-mana ngelihat kabar rugi, PLN rugi, Pertamina apa segala macam rugi. Gimana cara berbisnisnya? Lu kebanyakan main bola kali apa gimana sih? Hah? Kok bisa rugi? Kita tiap hari itu bayar PLN, nunggak 3 bulan dapat surat peringatan mau dicabut, ya kan? Yang ngisi token, ya token abisnya besok, hari ini udah cutut rame banget. Makin lama didiemin makin kenceng suaranya, bikin malu. Dikira nih orang banyak kredit apa gimana, nggak pernah ngisi token, ya kan? Ini dapat kabar PLN rugi itu duitnya kemana? Lu boro-boro ngasih subsidi buat rakyat, ya PLN gratis gitu, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan biar demen gitu, biar seneng gitu kita. Ini yang dapat kabarnya rugi. Ini rugi, itu rugi. Terus muncullah koruptor, muncullah Pertamina di oplos apa segala macam. Ya Allah, mau nyampe kapan Dul? Hah? Bukan si Dul yang itu ya, maksud gua. Mau nyampe kapan? Luar biasa, rakyat disiplin bayar listrik, tapi PLN bisa rugi 500 triliun. Pasti karena terlalu canggih ngelolanya, sampai duitnya hilang sendiri. Pemerintahan seperti ini patut diberi penghargaan sebagai pesulap anggaran. Masyarakat selalu tepat waktu membayar listrik karena tahu ada sanksi tegas. Sayangnya, ketegasan seperti itu sepertinya tidak berlaku saat uang negara menguap ratusan triliun. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya tiang listrik, tapi juga tiang integritas. Kenapa tarif listrik di Indonesia saat ini mahal? Ini jawabannya. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo
adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kenaikan tarif listrik yang terus-menerus sejak tahun 2016. Lalu mengapa tarif listrik di Indonesia segitu mahalnya saat ini? Jawabannya adalah karena lebih dari 50% pembangkit listrik di Indonesia adalah milik swasta. Sehingga PLN harus membeli listrik dari pihak swasta. Sama dengan Pertamina yang membeli minyak mentah dari calo, bukan dari negara-negara Arab. Jadi, sudah pasti harganya lebih mahal karena swasta harus ambil untung. Mengapa PLN tidak membangun pembangkit listrik? Jawabannya adalah, ketika membangun pembangkit listrik menjadi sarang korupsi, pejabat tinggi PLN bermain bersama mitra kerja. Lalu, hadirnya pembangkit listrik swasta juga tidak membuat baik kelistrikan nasional. Perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta ternyata masih oligarki rekanan Darmawan Prasojo yang juga bagian dari grup Solo. Nilai token listrik menjadi semakin mahal dari tahun ke tahun. Sudah saatnya Menteri Keuangan Purbaya mengecek apakah subsidi listrik dipergunakan dengan semestinya atau malah dikorupsi. Utang PLN naik 156 miliar rupiah per hari. Kata Bos BCA, ini sulit diterima akal sehat manusia. Ah, masa sih? Apa kalian juga bingung kenapa PLN terus merugi, sedangkan pelanggan PLN adalah seluruh rakyat Indonesia? Token habis, lampu mati, tarif juga naik, tapi masih tetap saja rugi. Kini saya kasih pemahaman ya, koreksi kalau ini benar. Di sini, siapa yang diuntungkan? Skema ini cukup jelas menjadi surga bagi investor swasta. Risiko bisnis mereka nyaris nol karena pendapatan sudah dijamin negara melalui PLN. Sementara itu, resiko fluktuasi permintaan pasar sepenuhnya ditanggung oleh PLN. Pada akhirnya, lagi-lagi rakyat melalui subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Ketika PLN mengeluh rugi, sebenarnya mereka sedang menanggung beban biaya sewa pembangkit swasta yang nilainya triliunan rupiah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana kita menghemat listrik di rumah, melainkan siapa yang merancang kontrak-kontrak yang membuat negara tak berkutik di hadapan swasta. Dan sampai kapan argo mahal ini akan terus menghisap uang negara? Koreksi dan share video ini. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan berita tersebut, minta dukungannya untuk tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng untuk kelangsungan channel Public News, agar channel ini bisa tetap menayangkan berita-berita yang lagi viral di masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat agar tahu berita yang terjadi di masyarakat. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Coba bayangin, perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di negara ini, di mana pelanggannya adalah seluruh rakyat Indonesia, utangnya justru malah bertambah dan keuntungannya makin tahun makin menurun. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Kalau lihat datanya, perhatian publik paling besar tertuju ke utang. Di tahun 2024, total utang PLN tercatat mencapai 711,2 triliun rupiah. Angka ini naik 56,2 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Kalau dirata-ratakan, penambahannya sekitar 156,7 miliar rupiah setiap hari. Kenaikan secepat ini jelas memancing banyak pertanyaan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, menyoroti kondisi keuangan PLN sebagai perusahaan monopoli dengan akses luas terhadap fasilitas negara. Ia menilai situasi ini mencerminkan persoalan dalam pengelolaan manajemen. Data Center for Budget Analysis mencatat utang PLN naik dari 655 triliun rupiah pada 2023 menjadi 711,2 triliun rupiah pada 2024. Di sisi masyarakat, layanan listrik berjalan dengan aturan yang ketat. Keterlambatan pembayaran langsung berdampak ke pasokan. Token habis, listrik padam otomatis. Saat terjadi gangguan, kejelasan informasi menjadi hal yang paling dirasakan pengguna. PLN memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari dengan tekanan pengelolaan yang terus meningkat, utang bertambah, dan tuntutan layanan tetap tinggi. Publik ingin tahu kemana arah pengelolaannya. Menurut kamu, bagian mana yang paling perlu dibenahi agar kepercayaan tetap terjaga?
Desakan untuk mencopot Direktur Utama PT PLN, Persero, Darmawan Prasojo, semakin menguat seiring dengan munculnya beragam isu negatif yang menerpa perusahaan pelat merah tersebut. Mulai dari kerugian yang terus membengkak, dugaan korupsi, hingga praktik nepotisme berkedok, profesional hire, disebut-sebut kian merajalela. Namun, alih-alih merespons dengan perbaikan internal, Darmawan justru dituding melakukan perlawanan sengit dengan menggergaji pejabat-pejabat manajemen atas yang dianggapnya sebagai duri dalam daging. Isu perombakan besar-besaran atau bedol desa mendadak tersiar di lingkungan PLN. Sejumlah General Manager dan Eksekutif Vice President di bawah Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan serta Direktorat Distribusi dikabarkan menjadi sasaran. Pria banci tersebut ketakutan kehilangan jabatan sebagai Direktur Utama PLN dan pastinya Jokowi melindungi anak buah cacingannya untuk terus menjabat sebagai Dirut PLN. Karena PLN salah satu perusahaan yang rajin setor ke Jokowi. Gokil, korupsi lagi. Kali ini PLN rugi negara triliunan rupiah. Dan yang lebih parahnya lagi, proyek ini udah terbengkalai sejak 2016. Nah, gimana ceritanya duit segitu kok bisa hilang sia-sia? Jadi kasus ini baru aja diungkap sama Kortas Tibirkor Polri. Mereka lagi nyelidikin proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Kalimantan Barat yang udah mangkrak bertahun-tahun ternyata. Yang dimana proyek ini awalnya dilelang nih tahun 2008, dimenangkan sama perusahaan KSO BRN. Tapi faktanya ternyata mereka nggak memenuhi syarat lelang. Ajaibnya, kontrak senilai triliunan rupiah tetap ditandatangani tahun 2009. Masalah makin pelik dong pasti ketika KSO BRN malah lempar proyek ini ke pihak ketiga, perusahaan dari Tiongkok. Hasilnya bukan listrik nyala, proyek malah gagal total dan mangkrak sejak 2016. Negara rugi besar, duit miliaran lenyap, dan kita tetap harus bayar listrik mahal-mahal. Sekarang, Polri juga udah mulai periksa nih para petinggi PLN, tapi masih banyak yang ditutup-tutupi katanya. Siapa aja yang kebagian duitnya, apakah bakal ada tersangka, dan ya kita tunggu kelanjutannya teman-teman. Semoga ada yang beneran ditindak tegas, bukan cuma jadi berita lewat kabar burung semata. Menurut kalian ya, kasus ini bakal beneran diusut tuntas atau cuma angin lalu kayak yang udah-udah? Coba deh share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Urang mah tengah arti wa, padahal lamun melitokan atau amaya listrik cara pernah nganyuk KPLN teh paling nganyuk teh ka tukang konter tengarti asli tengarti wa karwate. Coba komen. Pagi-pagi udah baca berita kayak gini, kerugian PLN itu 711 triliun dan ngutang lagi, luar biasa. Masyarakat bayar listrik tak pernah ngutang, tak pernah nyicil, tak pernah kredit, tapi PLN bisa rugi dari kemarin berita. Tak masuk di akal. Kau bayangkan 711 triliun itu dibangunkan ke tenaga listrik di setiap pelosok-pelosok negeri ini pasti terang. Nggak ada gig mereka berkamuh gelap, nggak ada gig berkamuh nggak masuk listrik. Pasti terang di Indonesia nih, luar biasa. Ada aku tahu gam macam mana isi hati perut pejabat-pejabat PLN. Baya bongkar data di DPR, PLN ketar-ketir. Definisikan ulang Pak, apa makna APBN sebagai peredam kejut di dalam urusan subsidi ini? Apakah kita diinvest di meningkatkan efisiensi? Ke depan saya akan percepat. Yang baru nggak pernah sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Kalian tahu nggak berita terbaru di mana PLN itu dikatakan rugi 150 miliar? 56 miliar tuh per hari. Tapi apakah betul? Mari kita lihat ya. Ini gue sebagai orang awam yang ngomongin tentang PLN. Gue biasanya kalau lagi cari referensi itu kadang-kadang cari di komentar ya dengan pendapat orang. Karena kita pakai bahasa bayi. BUMN tuh tiap tahun rugi. Direksinya sama komisarisnya dapat dana tatim ratusan juta. Cuman ada di negara Konoha. Wow. Ya sih menurut gue kayak di kelistrikan di Indonesia kan cuma PLN doang ya. Kok bisa rugi? Dan juga kalau kita lihat bayar itu bakal dicabut
Dan katanya sih memang PLN itu udah ngasih subsidi supaya kita tuh bisa bayar, bisa pakai PLN yang ada sekarang kita gunakan. Dan kemarin memang ada subsidi juga 50% tuh, banyak banget. Katanya juga kalau kompensasinya tuh belum tepat sasaran, masih banyak yang dikasih kepada orang yang masih sangat mampu. Tapi pas gue baca lagi komentar, ada yang bilang kalau kita pasang tiang-tiang kayak gitu kan puluhan juta tuh. Dan gimana cara kita lunasin kalau harganya mahal banget. Tapi ada yang bilang juga karena ini kan perusahaan monopoli, kok bisa rugi. Tapi menurut kalian gimana tuh? Gue juga bingung sih kalau gue udah baca kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan beredarnya video yang mengatakan kalau PLN sekarang ini rugi 156 miliar setiap harinya. Luar biasa. Bahkan salah satu bos BCA mengatakan ini tidak bisa diterima akal sehat. Ya tidak hanya bos BCA saja, rakyat kecil pun juga geleng-geleng kepala. Kenapa begitu? Masa kok bisa-bisanya rugi atau hutang 156 miliar setiap hari? Nah, saya mau katakan di sini, tolong kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, untuk melakukan suatu penyelidikan secara intensif, melakukan audit independen, yang mungkin bisa auditor dari luar juga tidak apa-apa, dari luar negeri, supaya mengaudit PLN kita ini yang kita nggak bisa terima, masa setiap hari ruginya sampai 156 miliar. Ini mungkin saja ada satu bentuk kesalahan, mismanagement, atau ada rekayasa keuangan, atau ada markup, atau mungkin ada korupsi di dalamnya. Nah itu kemungkinan besar itu ada di situ. Namanya badan usaha, itu pasti yang dicari adalah profit, keuntungan. Kalau sampai rugi, nah ini yang tidak becus adalah pengelolanya. Direktur utamanya, kemudian petinggi yang lain, misalnya komisaris atau direksinya, itu bermasalah atau tidak kompeten dalam bidang itu, sehingga dia menjabat tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini namanya usaha harus untung, mestinya begitu, tetapi faktanya kebalikan. BUMN kita itu boleh dikatakan sebagian besar adalah rugi dalam usaha. Ini satu bentuk ketidakbecusan dalam mengelola atau memanage suatu usaha. Maka sudah pas harusnya Menteri BUMN kita mengganti direktur utama, komisaris utama, direksi, dan jajaran di bawahnya. Harus diganti. Carikan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, orang-orang yang masih muda, kalau perlu, yang belum tahu tentang politik. Kenapa saya katakan begitu? Karena petinggi-petinggi di BUMN itu adalah orang-orang politik dari partai-partai tertentu yang dulunya itu punya kiprah, punya sumbangan dalam hal pilpres, sekarang presidennya sudah menang. Nah, jatahnya yaitu tempatkan di BUMN kita. Sehingga mereka ini sebetulnya tidak kompeten dalam bidangnya dan inginnya hanya mau cari untung sebanyak mungkin. Barangkali dulunya saat kampanye capres, cawapres, itu mereka memerlukan dana, mengeluarkan dana yang cukup banyak. Ini disclaimer, ini hanya dugaan saya.
Yang berikutnya, sekali lagi kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, untuk mengundang saja auditor dari luar negeri. Misalnya dari Swiss atau SGS atau apa itu namanya dan seterusnya, supaya mengelola BUMN kita saja. Masa sejak dulu kala ada berita kok yang tidak mengenakkan terus. PLN rugilah, Pertamina rugi, ini rugi, dan seterusnya rugi. Ujung-ujungnya apa? Korup. Ya, pengelolanya korup. Ini disebabkan apa tadi? Karena mereka adalah orang-orang partai. Di mana orang ini harus store ke partai untuk menghidupi partai tiap harinya. Sehingga wajarlah kalau mereka cari duit yang lebih banyak dengan cara apapun. Jadi saya bisa menyimpulkan terlalu banyak partai, Indonesia itu semakin hari semakin hancur, ambruk. Dan 2030 yang diprediksi oleh Bapak Prabowo, bubar Indonesia itu. Kalau tidak segera dibenahi secara signifikan. Sungguh sangat ironis sekali, yang namanya PLN itu usaha milik negara sifatnya monopoli. Tidak ada perusahaan lain yang punya kewenangan untuk memberikan arus listrik ke masyarakat selain PLN. Kok bisa-bisanya rugi? Nah sekarang kita harus perbandingkan dengan negara tetangga kita. PLN-nya Singapura, PLN-nya Malaysia, Thailand, dan sekitarnya itu, apakah juga rugi semacam kita? Apakah harga tokennya, harga per kWh-nya Indonesia itu terlalu murah? Nah, ini barangkali ada yang tahu, para netizen tahu, supaya nanti di-share saja. Di sana per 1 kWh itu harganya berapa kalau dirupiahkan. Sedangkan di Indonesia harga per kWh-nya itu berapa. Nanti kita perbandingkan. Kalau per kWh di tempat kita dan Malaysia, Singapura, Thailand dan sekitarnya itu kurang lebih sama dan mereka bisa untung, nah ini berarti ada satu bentuk kesalahan. Dan kita yakini di situ pasti ada korupsinya. Nah itu harus segera diperbaiki dan mereka yang mengelola harus bertanggung jawab secara hukum. Itu. Kenapa saya harus back up? Karena kalau PLN rugi, BUMN yang lain rugi, nanti ujung-ujungnya ya nomboknya pakai duit APBN. Duit APBN itu adalah duit rakyat, juga duit saya, dan seluruh rakyat Indonesia. Bayar pajak, bayar ini dan seterusnya. Kita makan di restoran, ada kena pajak. Kita parkir, kena pajak. Ya, dana parkir. Kita punya motor, punya mobil, bayar pajak. Ya, kita punya penghasilan, ya sebagai pegawai negeri, sebagai pensiunan, kena pajak. Nah, itu duit harus dipertanggungjawabkan. Penggunaannya harus efisien. Nah selama ini tidak efisien, makanya negara kita semakin hari semakin nggak beres-beres itu. Ya tolong Pak Purbaya nanti bisa melakukan suatu audit, kalau perlu kita datangkan auditor dari luar negeri yang lebih profesional dan mungkin lebih independen dan juga anti suap. Ya, cari di sana, pakai duit APBN tidak apa-apa, yang penting ini terungkap. Termasuk di BUMN yang lain, biar diaudit oleh auditor dari luar negeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Terima kasih, dan untuk kita sebagai warga negara harus terus speak up, supaya para penyelenggara negara ini tidak kurang ajar. Ya, harus amanah, kalau nggak amanah ya mundur saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada lagi nih, utang PLN naik 156 miliar per hari. Bos CBA,
Ini sulit diterima akal sehat. Gaji udah gede, korupsi terus. Gila, makanya udah gue bilang gajinya potong aja jadi UMR bro. Daripada rugi 2 kali, udah ngegaji gede, tunjangan gede, korupsi pula. Mendingan aja gaji kecilin UMR tuh, udah gak usah ada tunjangan. Jadi kalau dia korupsi, tetap korupsi, kita gak rugi-rugi amat bro. Semua yang berbau tentang negara ini, entah pemerintahan atau badan usaha milik negara, aduh isinya korupsi doang bun. Gue gak akan pernah berhenti nih nyuarain hal-hal kayak gini, biar masyarakat tuh terbuka matanya. Gila negeri ini tuh parah tau. By the way, utang pinjol aja kita udah naik berapa persen doang aja udah ngap-ngapan. Ini 156 miliar per hari bro. Ih, ngeri banget. Pertamina, PLN ngapain? Gila, gaji gede-gede ujung-ujungnya rugi doang. Ya badan usaha milik negara, kerjaannya negara itu cuman nyuntik-nyuntikin dana ke BUMN. Gak usah lah, gak usah. Itu gaji tuh gak pantas mereka dapat segitu. Turunin, pangkasin.